Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Naimar Alfi Channel. Nah teman-teman, kali ini aku pengen ngebahas tentang ciri-ciri anak yang membawa selamat dunia dan akhirat. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, anak adalah titipan Allah. Dia adalah rahmat Allah. Subhanallah. Dalam Al-Quran dijelaskan ada 5 hal tentang anak. Mau tahu tuh teman-teman apa aja? Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Nah, pertama begini teman-teman. Anak adalah zina, zinatun. Zinatun itu artinya adalah perhiasan teman-teman. Anak ini biasanya tampilan itu cakep, cantik, ganteng gitu ya teman-teman. Fisiknya menarik. Terus dia menguasai ilmu agama, ilmu dunia, maaf teman-teman, ilmu dunia. Pertama tuh bisa jadi bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, terus bahasa Indonesia. Semuanya bagus dalam aspek ilmu agama. Tapi sayang teman-teman, ada sayang, dia kurang dalam ilmu agama teman-teman. Terus biasanya rata-ratanya begitu ya teman-teman, dia sangat kurang dalam hal akhlaknya kurang. Nah, anak yang seperti ini teman-teman, ini hanyalah perhiasan di dunia. Dia tidak akan membahagiakan kita kelak orang tuanya ketika di akhirat. Nauzubillah ya teman-teman, mudah-mudahan anak kita didik secara islami, kita didik melalui apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan anak kita tuh menjadi zinatun, baik zinatun di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Amin. Nah yang kedua teman-teman, yang kedua adalah anak adalah fitnah. Fitnah di sini begini maksudnya teman-teman. Ia lahir dalam keadaan cacat. Allahu Akbar. Ini adalah ujian bagi orang tuanya teman-teman. Tentu saja tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya itu lahir dalam keadaan cacat teman-teman. Nah, anak ini lahir dalam keadaan cacat itu adalah ujian dari Allah. Maka terimalah ujian dari Allah tersebut teman-teman. Insya Allah orang tuanya dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sangat luas. Insya Allah teman-teman. Rawatlah anak tersebut, karena anak tersebut adalah amanat dari Allah teman-teman. Nah yang ketiga adalah anak yang membuat orang tua lalai dari mengingat Allah. Karena anak, orang tua jadi bermaksiat. Karena anak, orang tua jadi korupsi. Karena anak, orang tua bisa jadi mencuri. Karena anak, orang tua bisa jadi merampok. Nauzubillah ya teman-teman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari anak yang bisa membuat kita lalai dari mengaji, membuat kita lalai dari sholat. Ya teman-teman, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunianya teman-teman. Amin. Dan yang keempat adalah anak itu aduwwul lakum, yaitu anak yang durhaka. Nah teman-teman begini, anak yang durhaka itu adalah anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya teman-teman. Perkataannya, perbuatannya selalu menyakiti hati orang tuanya. Nah, anak ini juga tidak mau berbakti kepada orang tuanya teman-teman. Nauzubillah ya teman-teman. Saya jadi ingat cerita di surah Al-Kahfi. Jadi Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Jadi suatu waktu ketika mereka berdua sedang berjalan, ada di depan mereka seorang anak kecil sedang berjalan. Lalu dengan cepat Nabi Khidir itu membuka pedangnya lalu menusuknya ke anak laki-laki tersebut. Lalu anak laki-laki itu tersungkur jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Nabi Musa kaget. Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau menghunus pedang ke arah anak tersebut? Anak tersebut tidak ada salah apa-apa, wahai Nabi Khidir, kata Nabi Musa. Ya, dalam cerita ini disebutkan Nabi Khidir memiliki kelebihan teman-teman, bisa melihat masa depan. Ya, jadi dia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah seperti itu teman-teman. Lalu Nabi Khidir pun menjawab seperti ini. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sabar atau sanggup bersamaku, wahai Nabi Musa. Ketahuilah kenapa aku membunuh anak ini, karena aku melihat anak ini ada cikal bakal menjadi anak yang durhaka. Dan dia adalah anak durhaka, sedangkan orang tuanya adalah orang tua yang soleh, taat kepada Allah. Begitu.
Jadi aku takut anak ini nantinya akan membuat orang tuanya jadi bermaksiat kepada Allah. Jadi aku menghunus pedangku dan membuatnya seketika meninggal ya teman-teman, jatuh tersungkur ke tanah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Tentunya yang menjadi zinatul fid dunya wal akhirah, maksudnya perhiasan baik di dunia maupun di akhirat begitu teman-teman. Seperti itu. Itu ceritanya ada di surah Al-Kahfi teman-teman. Nah, jadi lantas ada lagi nih teman-teman, yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah anak yang merupakan harapan saya, harapan teman-teman semua. Apa sih harapan kita? Yaitu anak yang qurrata a'yun. Nah, ini adalah anak yang menjadi cikal bakal imam, pemimpin. Ya teman-teman, pemimpin. Terus dia bisa menjadi anak yang menyejukkan hati teman-teman. Dipandang dia enak, senang hati kita tuh. Anaknya tuh cerdas, suci, dan bertakwa kepada Allah. Dia tuh sangat lemah lembut ya teman-teman, sangat berbakti kepada orang tua, ngomong tutur katanya lemah lembut, sopan gitu, tidak sombong, tidak bermaksiat, selamat saat lahir, selamat saat wafat, dan selamat saat dibangkitkan kelak teman-teman. Jadi ini adalah ciri-ciri anak yang qurrata a'yun. Ada di Al-Quran dijelaskan seperti ini teman-teman doanya supaya kita mendapatkan keturunan yang qurrata a'yun, yaitu Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu teman-teman ya, doanya mudah-mudahan kita mendapat keturunan yang seperti poin kelima ini tadi ya teman-teman. Poin kelima yaitu anak yang qurrata a'yun. Mudah-mudahan anak-anak kita di rumah kita didik agar bisa menjadi anak yang qurrata a'yun teman-teman. Amin. Nah, ada dalil di satu surah yaitu surah At-Tahrim ayat ke-6 teman-teman, seperti ini artinya: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Nah, jadi teman-teman, jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, jagalah anak-anak kita dari neraka jahanam. Ajak anak-anak kita agar selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat teman-teman. Kalau ingin selamat di akhirat, tentu saja didiklah dia dalam didikan yang benar, dalam didikan yang Allah dan Rasulnya ajarkan teman-teman. Nah teman-teman, ada tips yang saya baca di suatu buku, yaitu begini teman-teman. Dalam mendidik anak, usahakan satu anak kita memelihara dengan 2 anak yatim. Kenapa sih teman-teman harus dengan 2 anak yatim? Karena pertama begini, untuk bisa mengeluarkan sifat-sifat baik dari anak kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah poinnya untuk bisa menutup semua keburukan dari anak-anak kita. Nah, kenapa harus anak yatim? Karena memang dalam hadisnya adalah ketika kita menyayangi anak yatim, maka kata Rasulullah, kedudukan kita di surga kelak sangat dekat dengan Rasul. Seperti itu teman-teman. Karena kan kita sama-sama tahu ya teman-teman, ketika anak yatim itu siapa lagi yang merawat dia. Makanya kenapa kita harus menyayangi anak yatim. Misalnya kan dengan cara memelihara 2 anak yatim sesuai kemampuan kita ya teman-teman. Entah kita bayar uang SPP-nya atau kita beri uang sakunya setiap minggu, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, segitu dulu ya teman-teman dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum